nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Corona maju, pilkada melaju. Judul ini saya tidak tahu, nanti profesor akan menimbang-nimbang judulnya ini. Virus corona maju, maju kemana, pilkada tetap melaju. Pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa secara nasional pelaksanaan pilkada ini terjadi di 270 daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Sementara di Sumatera Selatan sendiri akan menggelar pilkada ini di 7 kabupaten kota. Nah, yang menariknya, yang informasi terbaru yang mungkin pemirsa sudah mengetahui dari berbagai media, bahwa ada wacana mengenai desakan pelaksanaan pilkada ini diundur karena seiring dengan wabah COVID-19 yang boleh jadi sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Namun kemarin juga sudah dipastikan oleh pemerintah pusat, melalui Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dan berbagai lagi kementerian kebijakan bahwa pilkada tetap melaju, walaupun virus corona maju. Ini kan. Dan hadir bersama kita pada pagi hari ini, kita tidak membicarakan secara nasional, tapi kita akan membicarakan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan hadir pada pagi hari ini narasumber kami, Profesor Dr. Haji Yuwono MD. Nah, beliau ini rekan saya sudah lama, mulai dari merintis soal virus SARS, H5N1 dan sebagainya, dan sekarang ini berjumpa lagi dalam virus corona. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah, sehat. Beliau ini selain ahli mikrobiologi dan juga Direktur Dirut Rumah Sakit Pusri. Nah, mempromosikan dikit, Profesor ya. Ya. Dan hadir juga bersama kami pengamat politik Kawakan Sumatera Selatan. Wah, luar biasa, Bang Bagindo Togar. Bagindo Togar butar-butar. Assalamualaikum semuanya, Prof Yono, Nabi, Amra. Ya, Insya Allah. Dan hadir juga Komisioner KPU kita, Bapak Amran Muslimin, Sarjana Ekonomi SP. Beliau juga hadir, dan hari ini beliau tidak berada di Palembang, tapi berada di Oku Selatan, sedang memantau pelaksanaan tahapan pilkada di Oku Selatan. Selain itu juga kita undang mantan Komisioner KPU, Pak Ahmad Nafi. Selamat pagi, Pak Ahmad Nafi, Pak Amran. Selamat pagi, Husin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam. Dan sebelum kita bincang-bincang menarik ini, kami mengawali pembicaraan ini dengan Prof Yono nih. Prof Yono, Anda kan ahli mikrobiologi yang sudah ya sebagai di bagian, atau saya Satgas masih atau tidak sekarang ini, kan Anda bagian juru bicara Satgas ya, COVID. Coba berikan kepada kami semua informasi mengenai virus ini, polanya bagaimana, kok sampai sekarang begitu masif? Apakah ini sudah yang dikhawatirkan oleh para pakar sudah masuk tahap kedua atau tahap ketiga penyebaran wabah virus COVID-19 ini? Silakan, Prof. Oke, baik. Ringkasnya begini. Satu, bahwa nama penyakitnya adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Nama virusnya SARS-CoV-2. Kalau ada SARS-CoV-2 berarti ada SARS-CoV-1, yaitu yang disebut SARS pada tahun 2004 waktu beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, kemudian virus pandemi sekarang ini, COVID-19 ini berbeda sama pandemi sebelumnya. Pandemi sebelumnya itu setiap yang kena pasti sakit. Nah, sementara yang sekarang ini justru 60% lebih yang kena itu tidak sakit, alias asimptomatik atau tanpa gejala. Di sini problemnya. Oleh karena itu, virus ini diperkirakan akan tetap bersirkulasi.
Kalimatnya sirkulasi ya. Bersirkulasi artinya tetap ada di masyarakat kita di seluruh dunia ini, setidak-tidaknya dengan kondisi yang masih mengkhawatirkan itu sampai akhir 2021. Akhir 2021. Saya perlu pertegas. Ini nanti kita berbicara soalnya nanti misalnya timing, misalnya andaikan pilkada diundur kapan kira-kira kan gitu. Sampai akhir 2021. Itu secara ilmu virus. Kemudian sampai hari ini juga dengan berbagai penemuan mulai dari pertama sampai hari ini, virus ini tidaklah seganas virus SARS-1. SARS-CoV-1 lebih ganas. SARS-CoV-1 kematiannya bisa mencapai 40%. Yang ini tidak bisa beranjak dari paling tinggi 6%. Nah, ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain sangat kecil. TBC lebih dari 10%, yang dekat-dekat kita saja. Demam berdarah lebih dari 10%. Tapi ini hanya 6%. Hanya saja dengan sistem teknologi informasi yang begitu masif sekarang ini, berita-berita yang tidak tepat itu cepat menyebar kemana-mana. Nah, ini juga melingkupi kasus tentang pandemi ini. Kemudian kata kuncinya, sampai hari ini vaksin dan obatnya belum ada. Nanti kita bisa diskusikan lebih dalam. Oleh karena itu simpulannya, bagaimana keadaan sekarang ini? Keadaan sekarang ini kalau boleh dibilang itu sebenarnya tidak akan terjadi gelombang kedua lah atau fase kedua dan sebagainya, tidak akan ada. Kenapa? Karena sembuhnya sudah mencapai 74%. Sembuh sudah 74%, artinya sirkulasi tinggal sekitar 25-26%. Jadi itu nggak akan mampu, bakso Palembangnya udah kuawo untuk menimbulkan gelombang kedua. Khusus yang kita bicarakan hari ini tentang pilkada, ini sangat menarik karena ini ada beberapa aspek lain yang perlu kita bicarakan, termasuk jangan lupa, jangan masalah penyelenggaraannya, tapi aspek leadership, kepemimpinan. Itu nanti. Demikian komentar saya di awal ini. Baik, aspek leadership atau kepemimpinan. Bang Togar. Makasih. Makasih, jelas nggak? Jelas nggak? Ya, jelas. Makasih Bung Husein. Pertama saya ini tampil bareng kedua dengan Prof. Yono. Prof, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mantap. Dengan Amra juga dengan Nafi. Ini saatnya kita mengeroyok Prof. Yono. Kemarin dia kan kajian ilmu sosial, dia kajian ilmu esak, bidang kedokteran. Kita ilmu sosial ditarik-tarik ke domain beliau. Nah, sekarang saatnya Prof kami keroyok, karena ini sebenarnya ini yang paling tepat dan Seripu cerdas menghadirkan Prof Yono supaya kita dapat pengetahuan yang lebih rinci, lebih detail dan lebih real tentang bagaimana pola-pola dan tipologi ataupun sebaran-sebaran akibat COVID-19 ini yang akan mengganggu beragam event ataupun kegiatan-kegiatan kita di masyarakat atau sosial maupun pemerintahan. Begini Prof, ini tadi soal strong leadership, kita waktu diskusi pertama sudah membicarakan itu. Bagaimana virus. Halo? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan. Jadi persoalan strong leadership yang disampaikan oleh Prof Yono tadi sudah di bulan April kemarin kami sudah diskusikan waktu dia lewat diskusi daring di Seribu juga. Memang benar itu. Jadi aspek kepemimpinan KOD akan bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya strategi pemerintah lewat kepemimpinan di pemerintahan yang bisa memperlihatkan sampai di mana pengaruh-pengaruh atau wabah virus corona ini mengganggu segmentasi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan sosial. Kalau pemimpin yang strong tadi tidak paham dan tidak care dan tidak punya komitmen yang kuat terhadap penanggulangan ini, ya akibatnya eksesnya lari kemana-mana, termasuk dalam konteks pilkada. Sebab kemarin kami sudah sampaikan juga itu, paling idealnya untuk supaya kita bisa lebih memitigasi atau menjinakkan ataupun mengendalikan sebaran virus ini adalah skema yang paling netral menurut saya ya Bung Amra ya adalah Maret 2021. Kenapa? Asumsi kami ketika sebaran yang puncaknya di Wuhan itu bulan November,
Katakanlah 1 tahun, 11/2020, tapi kita kasih lagi spare-nya menjadi lebih kurang 3 bulan atau 2 bulan. Jadi mungkin di situ sudah ada atau vaksin-vaksin yang sudah dianggap efektif ataupun obat-obat yang cenderung bisa menanggulangi bila terjadinya orang terkena terhadap penyakit ini, maka sudah ada yang bisa mengantisipasi secara ilmu kedokteran, ilmu medis tadi. Tidak semata-mata kita cuma aspek pencegahan ataupun aspek-aspek yang, karena ini virus ini kan nggak kelihatan, ini musuh yang tidak kelihatan, hidden enemy ya, musuh yang tersembunyi. Makanya kita memang ya lain daripada konsep ataupun secara konsepsional apapun pola-pola untuk menghadapi penyebaran corona ini ya seperti tadi yang protokol kesehatan yang harus diterapkan dan segala efek eksesnya termasuk ekses ekonomi, ekses politik dan lain-lain. Kan kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebenarnya cuma bisa menghadang ataupun paling tidak meminimalisir ataupun paling tidak memitigasi tadi, tapi daya gempur virus tadi itu kita belum bisa secara keilmuan belum bisa mampu kita mengatasinya. Sedangkan yang menjadi yang seperti disebutkan Prof. Yono, fungsi ataupun domainnya Pak Yono yang sebenarnya yang paling tepat bagaimana bisa mengendalikan kalau bisa memberangus virus ini. Jadi apapun event kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan kontestasi politik, risikonya tinggi terhadap korban-korban dalam sisi kemanusiaan. Makanya kembali seperti yang disebutkan Prof. Yono tadi, ya kembali kepada aspek kepemimpinan. Coba benar-benar mencari temuan ataupun ya temuan dalam temuan yang menyangkut ilmu kedokteran juga melibatkan para ahli yang di bidang ini, mikrobiologi, ahli virus, ahli kesehatan publik dan segala macam, itu yang terdepan. Dan KPU sendiri pun ini jangan diabaikan, jangan semata-mata protokol kesehatan. Ini contoh, coba perhatikan, kita semua bermasker. Coba orang-orang hebat sekarang, semua kan kurasa untuk mereka memprotek dirinya luar biasa. Ternyata terkena, penyelenggara terkena, calon kena, pejabat-pejabat lain kena, masyarakat juga kena. Karena musuh kita ini, si virus corona ini nggak kenal jabatan, nggak kenal warna kulit, nggak kenal ideologi, ya kan? Tetap aja dia nyebar. Kurang apa seorang menteri memprotek dirinya? Kurang apa calon wali kota? Ya kan ternyata itu juga tetap saja kan, tetap aja dia menyerang, tetap aja mengambil korban. Makanya ya kita perlu masukan seperti orang Prof. Yono tadi. Di luar aspek teknis yang sudah sangat biasa ini, apa yang harus dilakukan oleh KPU? Karena sudah diambil keputusan politik bahwa pemerintah juga sampai saat ini tetap kekeh menyelenggarakan di 9 Desember 2020. Itu pengantar sementara dari saya, Bung Hussein. Baik, kami kembali ke Pak Amran Muslimin. Pak Amran Muslimin, kita ketahui bahwa regulasi pusat telah menetapkan bahwa 9 Desember pilkada tetap jalan. Apakah ada batasan-batasan tertentu untuk pilkada bisa ditunda? Mungkin ada catatan-catatan apakah pilkada bisa ditunda. Satu. Yang kedua, kalau ukurannya, kalau pilkada itu ditunda, ukurannya batasnya seperti apa? Apakah sekian persen komisioner tertular ditunda, atau daerah yang menjadi titik pilkada itu sudah tingkat wabahnya naik atau sebagainya? Itu bagaimana tinjauan dari aspek teknis pelaksanaan pilkada di daerah? Silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi karena skup kita bicara Sumatera Selatan, tapi tidak apa-apa. Begini, bahwa KPU ketika di awal akan melanjutkan tahapan ini kan diminta pendapat. Dan sebenarnya di awal tadi Bang Jindo udah menyampaikan ada 3 alternatif yang kita tawarkan oleh KPU RI kemarin. Dan itu adalah usulan itu adalah hasil diskusi panjang KPU daerah dengan KPU RI. Nah, ketika putusan untuk melanjutkan itu, maka yang kami minta adalah kemarin adalah bagaimana stakeholder di luar KPU ini komitmen untuk menerapkan protokol COVID
di setiap tahapan yang dilaksanakan. Nah, kita mengkerucut ke kasus daerah Sumatera Selatan. Ya. Sumsel itu kalau bicara soal apakah sekarang penyelenggaranya sudah terpapar? Iya, Bawaslu Kabupaten sudah ada yang terpapar positif. Kemarin kami betul-betul agak kaget sekali ketika 8 orang 8 orang dari KPU Muratara, 2 orang komisioner dan 6 staf itu dinyatakan positif virus corona. Ya. Dan mereka baru saja selesai melaksanakan rakor di kantor KPU provinsi. Nah, bayangkan mereka sehat dan sempat makan di ruang saya, di ruang komisioner. Ya kan, ketika mereka pulang hasil swabnya ternyata positif semua. Ini menunjukkan bahwa peran seperti terutama stakeholder yang berhubungan dengan kesehatan, terutama orang-orang seperti Prof. Yono, itu betul-betul sekali diharapkan dapat didengar oleh pemerintah ketika proses ini menjadi warning bagi apakah tahapan pelaksanaan ini dilanjutkan. Nah, ketika bicara soal dari sisi kami sebagai penyelenggara, tentu kami akan patuh saja terhadap apapun yang diputuskan oleh pemerintah ya. Ketika ini tetap dilaksanakan, kami akan tetap dilaksanakan. Tapi dalam kasus misalnya, bisa tidak pilkada ini dihentikan pada kasus ketika misalnya 40% sampai dengan 50% semua penyelenggara ini sudah terpapar. Saya kira itu adalah momen di mana pilkada ini dapat dihentikan. Kenapa? Sebentar, Pak Bran. Tadi apabila ada 40% penyelenggara pilkada itu terpapar. Nah, 40% ini bisa kita mikrokan sedikit. Apakah kan komisionernya ada 5. Kalau umpamanya 2 atau 3 atau 40% itu seluruh penyelenggara staf dalam satu kantor KPU penyelenggara. Nah, begini, bahkan lebih luas saya mengatakan sampai ke PPK karena begini, ketika 40% angka itu sudah penyelenggara sudah terpapar, otomatis akan sangat mengganggu proses-proses yang berhubungan dengan penetapan keputusan ya. Walaupun misalnya contoh kasus di Muratara sekarang, besok mereka akan melakukan hari ini melakukan penetapan calon. Itu dapat dilakukan yang terpapar itu di rumah dengan melalui Zoom. Nah, tapi kalau seandainya sampai dengan panitia ad hoc kami terpapar, itu akan sangat sulit kami untuk bisa menjadikan putusan kami itu menjadi produk hukum yang berkualitas. Karena banyak sekali yang harus kami abaikan ketika kami harus mengedepankan protokol COVID. Itu ya. Jadi kalau ketika 40 sampai 50% seluruh penyelenggara mulai dari KPU sampai dengan penyelenggara ad hoc sampai dengan KPPS, saya kira itu saya secara pribadi mengatakan bahwa sebaiknya itu ditunda. Nah, artinya 40% itu KPU dan panitia ad hoc termasuk TPS. Ya. Tapi kalau bukan kalau untuk KPU bukan. Kalau untuk KPU ya, saya kira masih bisa dapat bekerja. Contoh saya sampaikan tadi bahwa Muratara sekarang tetap bisa jalan, walaupun 2 komisioner terpapar COVID. Nah, kemudian kami KPU itu sebenarnya sudah melakukan 2 kegiatan yang di awal sudah dikhawatirkan oleh orang akan meningkatkan jumlah potensi terpaparnya COVID-19. Ya. Dan KPU sebenarnya sudah menjawab bahwa ketika KPU penyelenggara sudah menerapkan protokol COVID dengan baik, ya, dengan prosedur yang tepat, maka kemarin ketika pemutahiran data pemilih, PPDP kami semuanya door to door, kemudian ada verifikasi faktual yang dilakukan dengan sensus. Ya. Jadi setiap petugas kami menemui pendukung, dan itu di Sumatera Selatan tidak menimbulkan penambahan yang signifikan. Ya. Nah, yang terjadi adalah ketika proses masuk ke tahapan pendaftaran calon. Ya. Nah, ketika ada proses pendaftaran calon, ada verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten ke
banyak ke Jakarta. Misalnya contoh ke DPP partai, kemudian ke stakeholder yang memang harus diverifikasi. Nah, pasca itulah muncul adanya terpapar KPU Muratara. Kemudian ada juga terpapar positif Bawaslu. Ini menunjukkan bahwa yang saya lihat adalah potensi penambahan COVID-19 pada masa kampanye itu akan berpotensi tinggi. Ya. Kenapa? Karena kami sudah membuktikan ketika kami hanya tidak melibatkan peserta pemilu atau peserta pilkada, tidak ada indikator penambahan itu. Tapi contoh kasus saja di beberapa daerah di Sumatera Selatan, ketika pendaftaran kita kan sudah jelas itu mengatakan tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada pendukung yang masuk ke kantor KPU lebih dari yang dibatasi jumlah kursi yang ada di ruangan. Ya. Tapi di luar tetap berkerumun. Nah, inilah pentingnya saya usulkan di samping strongnya leadership ya, tapi ada komitmen yang tegas, bukan hanya dari KPU. Kemarin saya baca sudah ada maklumat Kapolri. Maklumat Kapolri ini sangat bagus sekali kalau seandainya itu bisa dijalankan sepenuhnya oleh teman-teman aparat. Jadi dalam maklumat itu jelas bahwa ketika seorang anggota kepolisian melihat adanya pelanggaran COVID, maka dia wajib. Nah, yang terjadi sekarang kan tidak. Masih menunggu rekomendasi Bawaslu, masih menunggu rekomendasi KPU untuk membubarkan pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang kedua, sebentar, sedikit lagi. Kita ini akan memasuki masa kampanye. Ya. Kami kemarin sudah berdiskusi panjang antara KPU Provinsi dengan KPU RI untuk meminta semua akses atau semua jenis kampanye dalam bentuk pertemuan langsung itu dihilangkan. Kalau ini mau tetap dilanjutkan. Ya. Jadi yang kita kerahkan itu, yang kita lakukan itu, yang kita arahkan nanti peserta pemilu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melalui media online. Seperti misalnya dilakukan seperti ini. Nah, akses itulah yang mungkin yang harus dikuatkan dalam PKPU yang akan direvisi, PKPU 4 2017 yang akan dimintakan oleh Komisi 2 kemarin untuk direvisi. Kemudian tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu. Ya. Jadi itu kalau itu dilakukan, KPU konsisten terhadap penerapan protokol COVID, kemudian peserta pilkada konsisten menerapkan itu dan saksi yang tegas. Kemudian ditambah dengan aparat stakeholder lain, gugus tugas, kemudian Bawaslu dan aparat kepolisian tegas, cepat. Jadi tanpa prosedur yang bertele-tele ya. Ya. Itu saya yakin, saya masih optimis pilkada ini masih bisa dilanjutkan. Baik, Bang Amran. Saya ke Pak Ahmad Nafi. Pak Ahmad Nafi, kalau kita melihat bahwa tugas pelaksana penyelenggara pemilu saat ini tentu lebih dilematis ya dibandingkan dengan saat Anda menjadi ketua anggota komisioner KPU beberapa tahun yang lalu. Kira-kira menurut Anda dalam situasi seperti ini apa sih yang harus Anda sampaikan? Ya, terima kasih Bung Husin. Mungkin saya melihat pada kondisi objektif ya, ketika pandemi ini semakin meluas dan sudah merupakan wabah yang sangat berbahaya ketika pandemi ini sudah menghinggapi para penyelenggara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Jadi ini sebenarnya sudah disuarakan oleh beberapa aktivis demokrasi ya pada saat itu, ada Perludem, kemudian Jaringan Demokrasi Indonesia, kemudian gelombang pernyataan sikap untuk menunda pilkada ini juga disuarakan oleh organisasi umat Islam ya terbesar, PBNU, kemudian PP Muhammadiyah, kemudian Komnas HAM, kemudian Literasi Institut dan sebagainya yang meminta agar pelaksanaan pilkada ini ditunda. Artinya keputusan untuk menyuarakan, memberikan masukan atau solusi alternatif ini bukan karena pertimbangan yang kurang matang sebenarnya, tapi melainkan karena telah situasi saat ini dengan sikap yang tinggi ya, yang segera harus diantisipasi dengan adanya beberapa pertimbangan. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Yono tadi, ada bagaimana kebijakan kepemimpinan atau leadership ya dalam hal proses pelaksanaan kelanjutan dari pilkada lanjutan ini.
Kemudian argumen mengapa pilkada ditunda itu berapa kali sudah disuarakan ya. Pertama, pandemi yang terus terjun bebas ya sampai hari ini, walaupun tingkat korelasinya sangat menurun seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi, tingkat bahayanya juga tidak sampai pada pandemi pada tahap pertama kemarin yang sangat berbahaya sampai menimbulkan kematian ya bisa sampai 40% dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita mensiasati ya pandemi yang terjun bebas ini tidak dibarengi dengan kegagalan penyelenggara pemilu ya dalam hal menyiapkan regulasi. Ini tentu tergantung kepada manajemen kritis dari leadership atau kepemimpinan di KPU. Begitu juga dengan koordinasi dengan DPR maupun kepolisian dan aparat-aparat terkait menyangkut kepada kepentingan pelaksanaan pemilu ini. Karena pandemi yang kita laksanakan ketika dilaksanakannya pertimbangan ya lanjutan pelaksanaan pilkada, tentu payung hukumnya juga harus disiapkan secara matang sehingga kita tidak hanya pada merevisi PKPU tentang tahapan, tetapi juga diikuti dengan revisi PKPU lainnya, termasuk rekapitulasi, kemudian kampanye yang sedang sebentar lagi akan berlangsung, kemudian pencalonan yang sudah kita laksanakan, tentu ini merupakan evaluasi dan tidak akan terjadi penyebaran COVID ini semakin meluas kalau seandainya regulasi juga kita tetapkan lebih awal. Karena ini yang menjadi fokus ya bagi KPU dalam melaksanakan tahapan ini. Jadi regulasi tidak hanya regulasi tahapan, kemudian diikuti oleh regulasi-regulasi yang lain, termasuk kampanye yang sudah akan memasuki tahapan kampanye nantinya. Kemudian ini menjadi pertimbangan serius bagi KPU ya, jangan sampai ini menjadi bom waktu bagi KPU sendiri nantinya. Apabila semuanya terpapar ya, kita tidak tahu skenario apa yang akan terjadi. Seandainya penyelenggara pusat juga sudah terpapar, kemudian pengambil alihan oleh KPU provinsi apabila KPU kabupaten tidak mampu untuk melaksanakan tahapan-tahapan pilkada ini, apabila semua komisioner terkena misalnya. Ya seperti yang dikatakan Bung Amrah tadi, yang 40%, ya jangan sampai ini sampai 40%, karena apabila ini naik ke tingkat provinsi misalnya, maaf saya bilang kalau seandainya KPU provinsi juga terkena, siapa yang akan mengambil alih? Dan ini sangat rawan dan rentan sekali dengan kerawanan pelaksanaan kode etik dan sebagainya yang akan merusut pada kemampuan KPU dalam melaksanakan tahapan pilkada ini. Jadi pertimbangan itu. Kemudian banyaknya pihak terkait penyelenggara yang terpapar ini menjadi pertimbangan untuk penundaan pilkada langsung. Lalu ada rendahnya kesadaran para pihak ya dalam mengikuti prosedur protokol. Dan yang keempat mungkin adanya hak asasi manusia ya untuk hidup, untuk sehat. Dan ini tidak menutup kemungkinan kepada KPU juga sebagai penyelenggara. KPU mungkin seperti Bung Amrah ini tidak bisa walaupun kondisinya sehat sekarang, tapi dia untuk melawan arus ya penyebaran juga mungkin terbatas nantinya. Karena ini juga walaupun penyelenggara juga sudah solid, sudah siap ya, tapi kalau berulang kali mendapat serangan terhadap COVID ini, saya kira ada keterbatasan juga nantinya, terutama dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang perlu pertimbangan lebih lanjut. Jadi skenario ini, jadi yang diinginkan dalam posisi ini bagaimana KPU provinsi itu akan memberi masukan kepada KPU RI ya, dan KPU RI juga harus tegas ya, harus tegas apabila memang kondisinya sudah semakin parah ya harus ditunda, tidak ada kata lain. Karena penundaan ini di 2021 misalnya seperti yang disampaikan oleh Bung Togar, misalnya Maret 2021 ya mungkin kondisinya sudah lain, sudah berbeda. Mungkin juga vaksin juga bisa digunakan dalam hal ini di 2021 seandainya pandemi ini kalau diprediksi berlangsung selama 1 tahun. Memang bijak apa yang disampaikan oleh pemerintah oleh Komisi 2 maupun oleh KPU RI dan pemerintah pusat ya menyatakan bahwa tidak ada yang mampu untuk memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi akan berbeda situasinya apabila ini dilaksanakan pada tahun ini dan akan ditunda pada tahun 2021 misalnya. Baik. Walaupun tingkat kerawanannya juga mengandung suatu resiko masing-masing yang skala potensi untuk pelaksanaan tahapan ini juga bisa bergantung kepada situasi yang akan ada pada saat ini dan yang akan ada pada saat akan datang, misalnya di Maret 2021 nanti. Ya. Jadi pertimbangan menunda itu tetap menjadi opsi yang sangat utama dalam hal ini. Baik, Prof.
Saya menarik apa yang disampaikan Prof tadi ya. Mungkin yang lain juga mendengarkan, Bang Togar juga mendengarkan tadi bahwa virus ini tidak bisa diprediksi bahkan sampai tahun 2021 pun pasti akan terjadi. Ya. Artinya entah apakah pemilihan kata-kata dilanjutkan pemilkada ini tetap di 9 Desember 2020 sudah merupakan langkah tepat dan bijak yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, Prof, yang saya ingin tanyakan juga kepada Profesor, tadi terkait dengan strong leader. Dalam hal ini, Prof, siapa yang punya kompetensi ya terhadap yang dimaksud oleh Profesor itu sendiri? Apakah ketua KPU-nya, apakah ketua Bawaslu-nya, apakah kepala daerah yang mempunyai otoritas yang untuk mengendalikan ini? Itu kedua. Yang ketiga, Prof. Tadi saya melihat ini kata Bang Indo nih, kapan lagi mau nanya Profesor ini? Ini ilmunya banyak. Kalau tidak dipancing-pancing ini bisa keluar. Sebab kalau kita masuk ruangan konsultasi sudah beda. Nah, yang saya tanyakan tadi Pak Amran tadi cerita Prof dengan kami. Tadi disampaikan juga. Beliau ini setiap kali kunjungan selesai ke daerah yang zona merah, rapid test atau swab lagi. Kemudian kunjungan lagi ke daerah, rapid test, swab lagi dalam rangka memproteksi diri. Apakah langkah itu sudah benar dan tepat, Profesor? Sebab kalau di rapid terus, kemudian swab terus, apakah tidak mempengaruhi daya imunitas tubuh si penyelenggara? Ataukah memang, apakah itu yang seharusnya dilakukan? Demikian, Profesor. Oke, baik. Saya jawab ringkas saja dulu. Satu, bahwa virus ini sekali lagi ini adalah virus RNA. Ini ada kandungannya, ada DNA, ada RNA. Ini RNA yang sangat mudah untuk berkembang biak, kemudian menyebar. Ini terornya. Yang kedua, penentunya sebenarnya adalah imunitas. Maka jawabannya ada pada diri kita. Jadi selama imunitas kita baik, sebenarnya ada virus ini, misalnya nggak kena kita dengan virus ini, itu nggak jadi masalah. Selama imunitas baik. Saya mungkin katakanlah kasih informasi. Kalau misalnya sekarang ini sudah sembuh 75%, itu pakai bahasa yang agak sedikit sederhana, hitungannya rumit ya, ini kira-kira butuh 2 semester lah hitungannya. Tapi ya intinya secara sederhana begini, kalau 74% itu sudah sembuh, berarti masyarakat kita yang memiliki imunitas baik itu sudah 75%. Kalau dihitung dengan masalah cara pilkada, berapa sih partisipasi pilkada gitu kan? Kalau partisipasi pilkada ternyata kurang dari 70%, kalau cuma cara sederhana gini, itu silakan saja jalan. Tapi dengan catatan memang tercapai imunitas yang rata-rata 75% ini tadi. Oke, misalnya gitu. Oke, jadi intinya kita sebenarnya ini hal yang biasa ya. Kata Carl Main ya, vokalis Scorpion itu mengatakan we all live under the same sun. Kita hidup di bawah matahari yang sama tuh masih gini-gini lah. Zaman dulu, zaman sekarang ya sama aja. Oke. Nah itu jawaban pertama tentang bahaya dan sebagainya dari virus ini. Yang kedua, yang dimaksud strong leadership itu sebenarnya kata kuncinya kalau secara pokok itu tanggung jawabnya itu ada di Mendagri. Jadi kalau Mendagri bilang aja tunda, ya tunda. Bilang Mendagri batalkan, batal. Mendagri bilang jalan. Tentu Mendagri dalam hal ini harus dapat restu dari Pak D kan gitu ya. Itu ceritanya. Jadi ini di situ strong leadership. Mohon maaf nanti kalau Pak Amra suruh tanggung jawab ini KPU itu penyelenggara loh, jangan salah loh. Nih ibarat kondangan dia event organizer itu. Tidak ada event organizer diambil tanggung jawab. Ya, event organizer tergantung tuan rumahnya. Ya, saya kasih contoh nih. Kondangan sekarang ini itu event organizer-nya udah bagus, tapi pengantinnya nggak tahan itu. Kemarin saya hadir tuh. Ya, kami yang tamunya suruh pakai masker, sampai masuk ke dalam situ ternyata pengantinnya berjoget, berdeket-deketan sama kumpul-kumpul nggak pakai masker. Nah,
IO-nya juga kelabakan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira begitu nih. Dan jadi strong leadership ada di Mendagri atas restu Pak D. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga tadi, saya sudah sejak lama mengatakan dari awal pandemi ini, waktu masih jadi juru bicara itu secara formal saya mengatakan, bahkan saya juga sudah sampaikan ke dinas terkait atau lembaga negara terkait, misalnya contoh tentang rapid test. Rapid test itu sama sekali, belak-belakan nih pakai ilmunya, ilmu dong yang dibilang. Rapid test itu sama sekali tidak ada fungsi kecuali sekedar screening, sekedar. Saya udah pakai kata-kata agak ke bawah lagi ya. Kalau screening masih agak gerot kelihatannya, tapi sekedar screening. Jadi orang yang di rapid test itu sebenarnya nggak ada makna apapun secara medis. Rapid test hanya untuk melihat apakah orang ini pernah ya bersenggolan atau kira-kira ketemu sama virus ini. Itu pun kalau spesifik. Sementara rapid test itu spesifikasinya cuman kurang dari 30%. Jadi dari awal saya udah bilang nggak perlu rapid test. Untuk siapapun, mau orang datang ke rumah sakit, mau perjalanan, mau acara-acara, mau apa, termasuk penyelenggaraan pilkada ini, nggak perlu rapid test. Yang harus dijalankan dengan benar itu adalah begini saja, mudah aja. Kalau ada orang punya gejala, maka langsung lakukan swab. Selesai. Perhatikan kalimat saya, ada gejala. Jadi tadi misalnya Pak Amrah keliling-keliling nih, dari KPU mana-mana, dari daerah-daerah, harus rapid swab. Pecah, mohon maaf, bahasa kita ini bahasa Palembangnya gawe lolo, nih. Ini mengulangi kata Albert Einstein, mengulangi sesuatu yang sama untuk mendapat tujuan yang berbeda itu lolo kata Einstein. Itu bahasa Palembangnya gitu kan. Data itu stupid kata Einstein. Jadi intinya ini mengulangi. Habis mohon maaf ya, misalnya contoh orang dari perjalanan sekarang swab PCR, oke. Ya, akhirnya kemudian hasilnya dia boleh terbang karena negatif. Nanti itu berlaku menurut Menteri Perhubungan itu berlaku untuk masa 7 hari, waktu itu 14 hari. Setelah 7 hari dia swab lagi. Apalah masa saya boleh terangkan, virus ini sekali masuk ke tubuh seseorang itu kira-kira akan clearance itu bisa sampai 2 bulan. Bersihnya sampai 2 bulan. Jadi kalau dia sekali positif mungkin bisa dites berturut-turut 2 bulan masih positif. Tapi 2 bulan itu bukan resiko. Resiko hanya minggu pertama, tolong camkan. Hanya minggu pertama. Yang dia bisa sakit dan menular hanya minggu pertama. Selebihnya itu that's okay. Ini aku ngomong teriak-teriak begini di mana-mana sih. Termasuk mohon maaf nih, ini agak sedikit agak sedikit bocoran itu. Kenapa pergubnya Pak Gubernur kemarin agak mundur-mundur? Itu kan saya diingatkan terus, sebenarnya nggak perlu pergub, termasuk dinas pendidikan saya bilang, ngapain takut-takut sekolah kan? Lah itu Sadio Mane, Muhammad Salah, Cristiano Ronaldo main bola itu nggak ada masalah. Nih kenapa anak-anak nggak boleh sekolah? Asal sehat. Dan saya memulai, saya nggak ngomong kosong. Saya punya sekolah dari TK sampai SMA. Silakan lihat. Saya sampaikan sudah belak-belakan. Kalau mau dilihat, kalau mau ditutup, nanti saya yang menutup, mau saya protes itu. Kalau mau nutup, berani nutup. Sejak Juli tahun ajaran saya masuk itu. Nggak ada online-onlinean. Gitu. Masuk anak-anak itu. Wah, sehat semua anak sampai hari ini. Kenapa? Saya tentukan yang boleh masuk hanya yang sehat. Nah ini juga untuk pilkada bisa dilakukan. Selama seluruh yang ikut pilkada itu adalah sehat, silahkan. Kira-kira begitu. Selama sehat, pastikan. Mohon maaf ya, kayak kemarin kan ada salah satu cakada, calon kepala daerah yang positif COVID nih. Nah, misalnya gitu. Ya itu harus di-grounded, diisolasi, selesai itu. Nggak usah pikir-pikir lagi, isolasi yang begitu. Kurung yang gitu kan. Nah udah selesai. Nah kalau aturan saya nggak bicara ya, aturannya apakah harus didisplay kualifikasi apa itu bukan urusan saya. Tapi urusan saya adalah yang sehat silahkan tampil, yang tidak sehat silahkan diisolasi. Nah begitu Mas Husin ya. Jadi intinya rapid tadi bahasa kerennya gawe lolo. Ini saya udah ngusul nih. Kalau di perjalanan jangan nggak tahu ini mafia ini sudah. Maskapai itu udah kadung beli rapid testnya banyak. Kalau dia habis rugi dia, nah itu ceritanya. Baik, artinya begini Prof, bisa saja dikatakan perilaku ya. Dari sisi itu ada gangguan Prof, kalau umpamanya
gangguan kesehatan ya, seperti dikatakan Pak Amran tadi, dia kalau ke zona ini dia harus dites lagi. Nah, efek kesehatan bagi mereka yang melakukan swab berulang-ulang itu ada pengaruh nggak, dokter? Pengaruhnya yang paling besar ada pengaruh psikologi. Dan hati-hati ya, psikologi ini bisa sampai mempengaruhi kira-kira keadaan tubuh sampai 75%. Ini saya itu pakai hitung-hitungan. Jadi hati-hatilah. Makanya saya bilang itu, mohon maaf nih ya, saya punya contoh nih. Sekarang saya di Rumah Sakit Pusri itu saya buat pemeriksaan serologi yang canggih ini sekarang ini, pengganti rapid test. Jadi kalau diperiksa di kami ini hasilnya adalah reaktif, itu bahagialah. Kalau reaktif dan kemudian dia sehat, itu bahagialah. Berarti orang ini kebal, punya imun. Itu pemeriksaannya akurat ini. Ini sudah kami verifikasi. Kemudian ahlinya sudah. Ini kami beli peralatannya. Mohon maaf, saya sebut aja ini dari Roche, produknya Amerika, dan sudah ada publikasinya. Intinya begini, kami tes itu begitu reaktif, orangnya sehat, seperti misalnya Pak Amrah ya, yang jalan kemana-mana itu kan sehat begini, itu maka bahagialah kalau reaktif. Nah, tapi di luaran itu yang terjadi reaktif harus di swab, kemudian diisolasi. Waduh, ini mikirnya terbalik. Memang dunia terbalik kayak sinetron itulah kita ini kan. Terbalik dunia ini kan. Cak ini pilkada. Kita yang repot suruh mikirin jalan atau tidak. Mestinya ini Pak Tito langsung. Hadir mestinya Pak ini, Mas Husin. Pak Tito hadir di sini. Kan seberadian itu kenal juga sama gue. Jadi tinggal ngomong, nah udahlah. Sampaikan bahwa selesai gitu. Jangan disuruh kita yang berpolemik, kita yang disuruh ribut-ribut ini. Apalagi mohon maaf ini yang komisioner KPU-nya repot banget posisinya. Ditanya sana, tanya sini, ini situ. Waduh, Masya Allah. Ya, repot. Demikian. Gitu. Baik, jadi Pak Amran, aspek psikologi setelah pulang dari zona itu, kemudian dia harus di-swab lagi. Artinya tidak menjadi perhatian khusus lah ya, dari apa disampaikan oleh Pak Prof Yuwono tadi. Baik, Bang Togar, saya melihat artinya kan tidak terlalu seperti dapat gambaran deskripsi yang disampaikan oleh Prof Yuwono tadi. Artinya kita tidak begitu mengkhawatirkan kondisi saat ini, sehingga pilkada harus jalan terus. Terima kasih, Bung Husin. Inilah gunanya Prof Yuwono tampil di acara ini. Terang-terang. Seharusnya Prof Yuwono, Prof Yuwono 4-5 bulan yang lalu melakukan kultum, Pak, kuliah 70 menit untuk kepala daerah 17 kabupaten kota, kemudian provinsi, dan seluruh jajaran KPU daerah, kabupaten kota, dan provinsi. Ya. Saya dapat pencerahan seperti ini, Pak. Saya kali ini berani nyalakan Prof Yuwono ngambil inisiatif gitu loh. Walaupun profesor saya salahin, nggak apa-apa ya Prof ya. Banyak untuk perbaikan. Nah, jadi kan ada tambahan pencerahan seperti ini, Prof. Ya. Tapi Prof, pertimbangannya kenapa kami juga teriak-teriak? Namanya ilmu kesehatan kan awam buat kami, apalagi ilmu sosial. Ya, benar. Jadi ini kenapa berkaca pada pemilu serentak 2019? Posisi normal loh, Prof. Cuman persoalan waktu itu 5 kertas suara. Hampir 400 korban jiwa, Prof. Belum yang sakit, posisi normal. Tapi ketika menganalogikan dengan pemilu Pilkada serentak 2020 ini, agregatnya kan lebih kurang sama. Kenapa? Kondisi tidak normal. Benar. Ya. Kenapa? Artinya apa? Karena kami sayang pada penyelenggara, Prof. Iya. Terlepas saya kenal apa tidak dengan Amra, dengan Nafi yang mantan penyelenggara. Ini karena kami sayang, apalagi sampai tingkat KPPS. Ya. Kami sayang sama penyelenggara dan pemilih. Kalau untuk orang elit politik ya sudahlah, pacaklah mereka, ngejo ke diri dia kan. Tapi yang paling kami sayangkan adalah penyelenggara dan para masyarakat pemilih, Prof. Nggak mau jadi. Sebab yang nggak membuat dan merumuskan serta menetapkan kebijakan adalah elit politik yang menjadi pejabat publik gitu loh. Iya. Apalagi kita kaitkan, Prof, dengan strong leadership tadi. Coba dari awal Pak Prof menceramai Herman Deru, Mawardi, Sekda, ya tak? Cerahkan seperti yang tadi itu gitu loh, supaya stop mafia rapid gitu loh. Ya kan? Yang benar tuh PCR, swab tadi itu yang benar, yang tepat, tidak sia-sia penggunaan anggarannya. Dulu Prof,
Itu harga rapid hampir 180.000, bayangin. Benar, Padahal saya benar, lihat, benar. saya klik di Shopee, di online, cuma 36.000 harganya. Kan mafia itu. Nah, tapi kalau diawali Prof seperti Prof dan teman-teman yang lain memberikan ini, kan dari awal kami teriak di berbagai media, kembalikan pada ahlinya Prof. Ya. Dari garda depan sampai belakang. Yang tengah aja mereka, Prof. Yang tengah. Kalau depan sampai belakang tuh orang Prof lah. Tapi kita pernah teriak bagaimana kalau bisa dalam kondisi yang mengambil kebijakan diskresi, mendirikan rumah sakit darurat COVID, ya kan? Yang coaching hospital yang pernah, ya kan? Teaching hospital yang pernah. Makanya saya mudah-mudahan lah Prof kalau gagal jadi rektor Unsri, 2004 nyalon lah jadi gubernur Sumatera Selatan, Prof. Kita perlu siap, gratis, Prof. Kalau saya konsultannya, saya gratis. Ilmuwan yang membumi. Kita perlu ilmuwan yang membumi. Ini kok, Prof. Yang kepala daerah sekarang ini kan modal popularitas aja. Kualitasnya sama integritasnya jauh. Apalagi persoalan itu apa Bro? Gagal jadi rektor Unsri, sukses jadi gubernur Sumatera Selatan. Yang kedua, ini agak spesifik, Prof. Soal imunitas, saya sering diskusi dengan Amra, juga kemarin dengan Hepriyadi. Saya bilang, saya teringat dengan Bang Prof waktu kita bicara 4-5 bulan lalu di Seribu ini juga. Prof pernyataan meningkatkan imunitas diri, sama saya rekam sampai sekarang, Prof. Ada 4, Prof katakan. 1, tidur kurang lebih dari 7 jam. Nah, ingat, Prof, saya ada rekamannya. Itu apalagi di atas 35 tahun. Yang kedua, asupan atau food combine dan minuman yang tepat bagi tubuh kita. Yang ketiga adalah buang air besar teratur. Yang keempat adalah positive thinking dan selalu berpikir bahagia. Saya ingat itulah kekuatan imunitas pertama. Makanya bagi Amra dan kawan-kawan, jangan kurang tidur dari 7 jam karena dengan protokol ini, protokol bertemu itu, ya kan? Kasihan menjelang hari H, kerja sebagaimana skala kertas suara, tempat segala macam, akhirnya tidur 2-3 jam. Besok pilkada, Prof. Ada aja orang OTG, 1-2 orang, nyebar dia, Prof. Benar. Maka jangan menjelang seminggu, saya sampaikan ke kawan-kawan di KPU, H-6 minimal, kalian tidak ada lagi urusan teknis. Kalian sudah senang-senang, sudah bahagia, sudah menunggu hari H, jangan lagi sibuk urusan teknis. Di mana ini airnya, 2-3 jam tidur, Prof. Makan enggak benar pula, buang air ngacau. Besok ketemu makanan pedas, laju diare, laju kopi. Makanya ini memang walaupun paparan saya ini sederhana, Prof, tapi saya ngalami, Prof. Ketika saya kurang tidur, saya besok makan sambal, maaf ke belakang bolak-balik, Prof. Saya kurang tidur lebih 5 jam, besok saya merokok banyak, langsung batuk, Prof. Tapi saya cukup tidur, makan benar, minum benar, buang air benar, besok mau 3 bungkus saya ngerokok, tenang aja, Prof. Nah, kira-kira contoh begitu, Bung Amra sebagai sesama ahli hisab, ya, tanda pengantar itu. Prof, sampai ketemu 2024. Prof, Yomo untuk Sumsel 1. Sebenarnya Bang Togar, sebenarnya begini, saya berapa kali berdialog dengan Prof Yono ini, ya sama seperti apa yang disampaikan Prof Yono ini sudah disampaikan juga sebelum-sebelumnya kepada pemegang kebijakan. Bahkan beliau juga ada komunitas alumni Universitas Indonesia juga sudah menyampaikan secara terbukanya secara nasional. Mungkin karena kepentingannya berbeda. Iya, benar. Karena mungkin kepentingannya berbeda sehingga suara-suaranya diabaikan begitu saja. Nah, saya kembali ke Pak Amran. Saya tanya, Pak Amran, nanti Anda tidur berapa jam sekarang? Cukup 7 jam? Pak Amran? Amra. Saya 5 jam. Nah, saya kurang 2 jam berarti. Ya. Kurang. Boleh saya menanggapi ini? Silakan. Jadi statement dari Prof Yono dan Bang Togar tadi saya kira dapat menjadi masukan yang luar biasa ya. Tapi Prof Yono juga mesti tahu bahwa makanya saya katakan bahwa strong leadership itu tidak cukup. Yang kita butuhkan ini adalah keseriusan dan kekonsistenan seluruh stakeholder untuk melihat COVID ini secara benar. Ya. Saya melakukan rapid
saya melakukan rapid itu karena kan berdasarkan informasi dari rumah sakit yang ditelepon oleh sekretaris. Bayangkan kalau seandainya Prof. Yono yang ngomong kemarin di awal ketika kasus KPU Muratara kemarin positif, makanya saya katakan yang hanya mempunyai gejala yang dilakukan swab, nggak perlu rapid. Kemarin kita rapid semua, Pak. Kenapa? Ya, yang ditelepon siapa? Bukan Bang Gido Togar, bukan. Direktur rumah sakit disarankan untuk lakukan rapid. Nah, itu yang perlu maksud saya. Kami sebagai penyelenggara termasuk masyarakat awam ini butuh konsistensi dari orang-orang. Saya berdoalah semoga akan muncul Prof. Yono yang lain yang luar biasa ini. Nah, terhadap Pak Yono tadi bahwa yang sehat yang boleh sekolah, yang sehat artinya ketika kita kembalikan kepada pelaksanaan pemilu, pilkada, yang sehat yang boleh datang ke TPS, yang sehat yang boleh menghadiri pertemuan. Maka kata kuncinya adalah KPU RI harus mengeluarkan PKPU yang tegas terhadap itu. Ya, betul. Nah, yang menjadi dilematis kami sebagai penyelenggara ini, bagaimana kami men-screening terhadap pemilih yang akan datang ke TPS untuk menyatakan bahwa dia sehat atau tidak. Itu yang menjadi persoalan kami. Karena ketika misalnya banyak sekali orang mengatakan termogan itu nggak efektif itu. Atau misalnya tadi Pak Prof. Yono katakan bahwa rapid itu kalau Juang Palembang buyan itu tuh. Nah, aku laju cari Cak buyan pula. Tapi saya terima kasih itu. Artinya mulai besok saya tidak buyan lagi, Pak. Nah, itu yang penting menurut saya. Jadi saya kira kalaupun pendapat Prof. Yono ini mengatakan bahwa saya bolehlah sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau kita konsisten pilkada ini tetap bisa dilanjutkan. Tetap bisa dilanjutkan, tapi dengan tadi saya minta betul bahwa dari sisi kami sebagai penyelenggara konsisten menegakkan aturan. Kemudian dari pemilih juga, kalau dia sakit jangan dipaksakan. Maaf ini karena iming-iming yang lain, manipulatif saja sakit-sakit terpaksa datang, itu itu yang kita khawatirkan sekali. Saya kira itu dari saya. Baik, saya kembali ke Prof. Yono. Prof, ini ada Pak Amrah tadi ada pertanyaan yang mengganjal sedikit. Bagaimana dia tahu atau penyelenggara tahu, KPPS tahu bahwa pemilih ini datang kondisi sehat atau tidak sehat? Nah, ini menjadi tidak tahu. Nah, apakah ada solusi yang ditawarkan sehingga ini menjadi semacam program dan kebijakan KPU daerah ke bawahnya sampai ke KPPS untuk supaya aman lah ya di lingkungan tempat pemungutan suara itu dari pemilih yang dikatakan apakah dia sehat atau tidak sehat. Mungkin ada saran dari Prof. Silakan, Prof. Oke, baik, sebentar. Yang saya sampaikan dulu tadi mulai dari Bang Togar lah, saya rangkum secara umum. Jadi gini, saya insya Allah sampai hari ini sejak adanya COVID-19 ini, saya orang yang konsisten baik dari perkataan, sikap maupun tingkah laku. Oke, jadi saya menyampaikan hal-hal yang begitu tadi, yang begitu katakanlah boleh dibilang tegas dan kelihatannya nyemelo, beda sama yang pernyataan lain-lain itu adalah sejak awal. Kemudian saya konsisten menerapkan itu di tempat yang saya punya kuasa. Jadi kalau Bang Togar ngomong kalau aku jadi gubernur, aku bisa menerapkan di Sumsel. Kalau sekarang itu saya boleh nyatakan, itu saya nerapkannya di Rumah Sakit Pusri. Di Rumah Sakit Pusri ini yang ada latar belakang saya ini sudah saya terapkan. Contoh misalnya, siapa rumah sakit yang memperbolehkan mayat COVID untuk dimakamkan tempat biasa? Pusri. Boleh dilihat, Rumah Sakit Pusri. Karena saya sudah tahu undang-undang saya baca itu nggak mesti dimakamkan di tempat khusus, boleh di tempat ini. Kemudian yang kedua tinggal syaratnya. Syaratnya apa? Harus ada buat surat pernyataan. Kemudian secara teknis harus ada jaminan tidak terjadi kebocoran penularan selama perjalanan. Ya sudah, saya kompromi seperti itu, masyarakat senang, kami rumah sakit senang, saya lega secara kemanusiaan dapat. Jadi saya tetap konsisten dari awal sampai hari ini. Kemudian kalau soal menyuarakan yang begini, saya bilang sama gubernur,
Pak Gubernur, saya bilang, saya ini Yuwono tapi orangnya 5 sebenarnya. 1, saya sebagai ahli. Biasanya ahli itu tukang komen sana, komen sini, ngomong masing-masing lah, itu ahli. Yang kedua, saya praktisi, saya juga megang pasien, ngerawat COVID itu. Yang ketiga, saya adalah juru bicara, yang saya ngomong harus nurut Pak Gubernur. Yang keempat, saya adalah aktivis. Ya, paling tidak saya aktivis masjid yang saya akan ngomong berdasarkan keyakinan saya. Yang kelima yang paling penting, saya rakyat yang bayar pajak, yang saya berhak menuntut hak saya sebagai warga terlindungi dari masalah ini. Nah, kira-kira itu yang saya komen. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan Pak Amra tentang sehat itu tidak terlalu rumit ya, saya sampaikan gini. Kalau tidak katik gejala apapun, gejalanya apa? Paling pokok nih, tolong disampaikan kita semua. Virus itu gejalanya cuma 2, intinya cuma 2. Kalau yang lain variasinya aja. 2 itu, 1 adalah lemes. Lemes. Jadi kalau tidak katik lemes, ya berarti tidak kena virus. Itu yang kedua, nafsu makan hilang atau nurun. 2 ikut itu baik, 2 ikut baik. Jadi kalau lemas ya jelas tak usah nak ke TPS, tak usah nak masuk ngantor di KPU kan, biar kira itu kan. Nafsu makan hilang atau menurun itu jelas. Nah, perkara gejala lain kayak demam, batuk, sesak napas itu tambahan kira-kira. Itu kata kuncinya di situ. Itu kata kuncinya. Jadi kalau nggak ada lemes sama apa tadi itu nafsu makan turun, sudah itu anggap sehat. Itu secara mudahnya gitu. Kalau mau dibuat peraturan KPU tulis saja gitu. Nanti siapa yang mantau, dokternya atau puskesmas bisa. Yang kedua ini, selama 5 tahun ini tidak pernah dirawat di rumah sakit. Selama 5 tahun tidak pernah dirawat di rumah sakit, berarti sehat ya? Ya. 5 tahun ya, patokannya 5 tahun. Karena beberapa penyakit kronis kayak TBC itu akan bangkit kira-kira lebih dari 2 tahun. Jadi kalau memang kena TBC, pasti 5 tahun ini pasti dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi 2 itu aja patokan Pak Husin. Kayaknya mudah nuliskan gitu kan. Saya mohon maaf, secara ilmiah saya bisa jamin. Nanti bisa KPU mau nanya saya apa dalilnya, saya sampaikan. Nanti itu saya bilang tadi 2 semester soalnya kan. Kalau sampai iya. Berarti Pak Amra, kayaknya Anda harus punya program zooming atau nanti kamilah memfasilitasinya ya. Betul itu, benar. Kami akan memfasilitasi. Ini anugerah. Halo. Ya. Elaborasi yang bagus ini. Saya kira ini pintu masuk kami membuat program ya untuk menyebarkan informasi penting ini kepada masyarakat. Dan kita nggak bisa bekerja sendiri, pasti butuh Seribu untuk menyebarkan ini. Ya, kami akan coba memfasilitasi, umpamanya nanti kita zooming bersama, melibatkan seluruh penyelenggara pemilu, Banwas juga di kami, dan pembicara tunggalnya Prof. Yuwono. Ya. Setuju. Setuju. Jangan lupa Bang Bagindo sama Pak Nafi, jangan lupa. Kami menonton, kami bukan ahlinya. Jangan ada pejabat politik dalam acara itu. Karena ada pejabat tidak mesti ahli. Ya, nanti. Baik. Aman Nafi, ini Masya Allah. Ini luar biasa nih, sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan, tapi pembicaraan tetap menarik. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan netizen yang sampai, tapi pada intinya pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab dari hasil pembicaraan ini. Nanti ada beberapa pertanyaan, saya lihat ada beberapa pertanyaan yang kaitan dengan penyelenggaraan ciri pemilih sehat, bagaimana, dan sebagainya. Kayaknya sudah dijawab oleh Prof. Yuwono. Dan Pak Aman Nafi, silakan close sebagai saran Anda sebelum kita tutup acara ini. Ya, yang pertama ya, kita ketahui bahwa timbulnya COVID-19 dan kelanjutan dari tahapan pilkada ini merupakan niat murni saya kira, kalau pelaksanaannya dilaksanakan, karena merupakan hak konstitusional bagi warga negara kita untuk dipilih dan memilih pada saat pilkada 2020 mendatang. Sedangkan hak tersebut akan berhadapan pada hak dasar dari kita sendiri, yaitu hak untuk sehat, untuk hidup, untuk melanjutkan hidup kita, kemudian melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Sedangkan kondisi pandemi sudah berada di depan mata. Ini juga menjadi pertentangan yang menjadi masukan ya bagi kita semua, terutama dari penyelenggara KPU, bagaimana bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan hak masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa perlu ada regulasi yang betul-betul matang, karena pilkada ini juga
hanya ditunda 1 kali pada saat pemungutan suara, kemudian dilanjutkan, sehingga butuh waktu yang sangat-sangat sedikit sekali untuk menyiapkan regulasi. Saya kira bagaimana KPU bersama pihak terkait, stakeholder, Kementerian Dalam Negeri, seperti yang disampaikan oleh Prof tadi ya, kemudian Bawaslu, pihak terkait untuk membuat suatu skenario yang matang ya dalam hal pelaksanaan kelanjutan pilkada ini. Kita tidak ingin skenario ini tidak kita laksanakan ya dengan baik, karena prediksi-prediksi depan kita tidak tahu, karena pandemi ini semakin terjun bebas, saya kira semakin mewabah ketika ini diadakan pemeriksaan baik itu melalui swab ya yang disampaikan oleh Profesor tadi. Saya tidak tahu apakah proses ini bisa dilanjutkan atau tidak. Walaupun saya bukan pesimis, tetapi skenario yang harus disiapkan. Bagaimana kita apabila KPU kabupaten kita di 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan terpapar COVID-19? Bagaimana ini? Apakah KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah siap untuk mengambil alih tahapan pelaksanaan pilkada di 7 kabupaten kota seandainya semuanya terpapar? Ini tidak menutup kemungkinan, karena ya seperti yang dikatakan Bung Amratin, 40% ini sangat rawan sekali 40%. Kalau sudah 4 kabupaten kota terpapar COVID-19 penyelenggaranya, ini sangat berat sekali bagi KPU provinsi untuk mengambil alih, saya kira, karena rawan sekali terhadap gugatan, kemudian belum lagi kode etik, kecermatan kita ya dalam melaksanakan tahapan perhitungan suara itu apakah bisa hanya diambil alih oleh KPU provinsi. Kemudian di KPU RI juga sudah ada beberapa komisioner yang terpapar COVID ini juga. Bagaimana skenario-nya apabila KPU RI semuanya terpapar? Kita tidak tahu tanda petik nantinya apakah semuanya bisa disembuhkan dalam waktu tahapan yang sedang berjalan ini. Kemudian skema yang jelas itu perlu kita susun dengan baik ya, terutama seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana regulasi, kembali kepada regulasi, tentu kembali kepada leadership, kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin kita, baik di pusat maupun di daerah, itu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Terus terang aja secara tegas harus dipilih opsi apa yang terbaik untuk pelaksanaan pilkada ke depan. Demikian, Baik. Bung. Baik, terima kasih. Bung Amran, silakan Bung Amran. Saya agak, Bung Amran ini saya lihat tadi Bang Togar agak lebih pesimis sekarang saya lihat setelah mendengar kuliah 2 semester dengan Prof Yono. Baik, terima kasih. Saya kira masukan dari Pak Napi tadi sangat berarti untuk kami ya sebagai penyelenggara KPU provinsi, bahwa kami juga sudah sampaikan bagaimana produk hukum yang akan dikeluarkan oleh KPU dalam hal mempersiapkan pelaksanaan tahapan kampanye, kemudian tahapan pungut hitung dan tahapan rekapitulasi, termasuk salah satunya mengantisipasi kalau seandainya persentase dari penyelenggara yang terpapar di Indonesia ini tinggi. Itu sudah menjadi masukan kami. Dan saya kira itu juga menjadi perhatian kami bagaimana kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Pak Napi tadi terjadi di Sumatera Selatan. Kemudian selanjutnya bahwa sekali lagi saya pertegas bahwa estimasi 40% itu bukan menyatakan bahwa hari ini penyelenggara sudah terpapar sebanyak 40%, tapi estimasi akan terkendala pelaksanaan ini apabila 40% itu sudah adalah angka di mana dimungkinkan penyelenggara terpapar. Ya. Nah, terakhir saya kira kami membutuhkan sekali banyak masukan-masukan dari tokoh-tokoh seperti yang menjadi narasumber hari ini, terutama Prof Yono, untuk saya minta untuk terus menyuarakan dengan tegas apa yang Bapak punya, karena kami penyelenggara butuh, sesungguhnya bukan hanya butuh imunitas, tapi butuh semangat, karena bahagia, tidur cukup, makan cukup, itu yang menjadi asupan. Nah, terutama bahagia. Saya sangat bahagia sekali mendengar disampaikan oleh Pak Yono. Jadi saya hari ini luar biasa. Saya kira pertemuan hari ini menambah imunitas saya paling tidak di 40% lah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Itu Bang Indo sebelum Prof nutup ini. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau berangkat dari pemerintah pusat, yaitu Kemendagri dan Komisi 2 yang tetap kekeh menetapkan di Desember ini tanpa pengunduran lagi, saya sempat berasumsi sangat
di pikiran saya sangat liar dan cenderung ke arah negatif. Ini ada hidden agenda yang dilakukan oleh stakeholder utama tadi, pemangku kepentingan tadi, bahwa karena saya asumsi yang nyata sekarang adalah masa cuti atau penjabatan terakhir dari para petahana. Karena pemilu sekali ini agak unik, banyak sekali petahana mengikuti. Untuk Sumsel aja 7 petahana semua ini mengikuti semua, bahkan ada yang pisah ranjang kan, untuk bertarung. Jadi saya lihat ini kepentingan petahana melakukan lobby-lobby dari 270 kabupaten kota dan provinsi, lobby-lobby kepada Kemendagri dan Komisi 2 bahwa mereka lebih nyaman ketika pilkada ini tidak diundurkan lewat dari Desember. Kenapa? Masa jabatan mereka terakhir adalah bulan 11. Ya. Kan banyak yang melekat atas suatu jabatan yang bisa dimobilisasi, dipergunakan, dimaksimalkan untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Nah, maka saya bilang, kenapa nggak mau diundur sampai ke bulan 3? Sebab mereka akan dengan lawan mereka yang berasal dari pendatang baru atau persorongan cenderung sama-sama posisi 0, sama-sama posisi netral, sama-sama posisi tidak punya kekuatan untuk mengambil sumber-sumber dari di luar jabatannya. Maka saya pikir ini ada hidden agenda. Ternyata oke lah, saya pinggirkan hidden agenda. Saya kembali kepada kemampuan dan endurance yang dimiliki oleh penyelenggara. Saya kasihan, berempati kepada mereka dan para pemilih. Karena kepentingan daripada elit-elit politik petahana tadi, mereka cenderung mengabaikan bagaimana tenaga dan kemampuan, dan akhirnya mereka dalam tanda kutip memperkuda penyelenggara tadi, dan akhirnya mereka menjadi korban. Kok tega-tega banget ini politisi ini, saya pikir begitu para petahana. Tapi saya lepaskan itu, makanya dengan penjelasan Prof. Yono tadi, mudah-mudahan ini Bung Amra dan kawan-kawan Bawaslu juga, tadi itu bagaimana Prof. Yono sedang menyatakan bagaimana cara tips hidup yang paling sederhana, tips yang paling efektif menghadapi wabah global ini supaya kita semua minimal sedikit atau kalau bisa semua diselamatkan, bisa terhindar dari virus ini. Makanya kita beruntung. Ini Bung Amra, tadi kata Bung Husin tadi, jangan lupa kalau perlu pembicara tunggal kita dikasih kuliah dulu sama Prof ini. Ya kan? Ya, paling tidak untuk saat ini beliau ada waktu ngasih kita kuliah 2024, udah susah ilmu beliau ini. Sudah jadi gubernur Sumatera Selatan. Ya kan agak repot, protokolnya banyak ini. Dan ingat Prof, itu nggak ada lagi virus, jadi nggak apa-apa protokol terus kan. Kira-kira itu. Terima kasih Prof. Sekali lagi saya terima kasih bisa se-frame dengan Prof. Jangan Prof tetap memberikan pencerahan kemanapun. Jangan segan-segan mendikte kepala daerah ini Prof. Hanya di benak mereka ini kekuasaan dan proyek aja kadang-kadang di dalam ini saatnya mereka melayani, mensejahterakan dan melindungi masyarakatnya supaya untuk saat ini terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Prof. Terima kasih untuk Sripo, Nafi, Amrah. Kita tetap maju terus dan jangan bentar dulu Bang, kita dengarkan dulu nih closing statement-nya dari Prof. Yono ini. Iya, ini saatnya. Makin lama dia kasih closing statement nggak apa-apa Prof. Kami siap mendengar. Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya boleh sampaikan satu hal ya. Mulailah segala sesuatunya dengan ilmu. Mulailah segala sesuatunya dengan ilmu. Oke. Yang kedua, pandanglah segala masalah. Tadi Pak Amra sudah menyatakan, saya setuju, itu bagian yang memang dari apa yang saya bicarakan dari awal, yaitu pandanglah segala sesuatu itu komprehensif, jangan sepotong-sepotong. Ini bukan pilkada tok, tapi ini masalah memilih para pemimpin, yang para pemimpin itu nanti akan melayani. Jadi kan toh ini bukan dampak 1-2, tapi menyeluruh pada kehidupan ini. Yang ketiga, tolong kita ini jangan terbawa arus oleh informasi, khususnya masalah pandemi ini, percaya banget apa yang dari luar, dari mana tidak. Tolong camkan balik lagi kita punya kearifan lokal. Ya, yaitu misalnya contoh di Palembang, di Sumatera Selatan ini terkenal kita ada budaya kelakar, besak kelakar betok atau apa, itu yang menunjukkan. Jadi kalau ngadepi ini, saya mohon maaf, saya orang NU, saya orangnya Gus Dur, sampai hari ini presiden saya masih Gus Dur. Ya, yaitu saya selalu mikir gitu aja kok repot, emang gue pikirin, kan kira-kira begitu. Jadi saya senang-senang aja walaupun dalam keadaan hektik ya,
kerjaan yang begitu padat segala macam. Jadi tolong kearifan lokal. Yang ketiga, yang keempat, ini aspek pentingnya ini. Walaupun ada rivalitas, ada kompetisi atau apapun dalam pilkada, dalam apapun kehidupan kita ini, jangan lupa prinsip gotong royong itu tetap. Gotong royong itu bukan hanya BPJS ya, gotong. Sekarang kan cuma ada di BPJS tuh gotong royong. Ya filosofi yang bayar-bayaran itu kan. Tapi ini inti gotong royong itu kita seperti sekarang ini. Kalau soal beda-beda pendapat nggak masalah. Ini kita orang 4 narasumber hari ini nih, saya yakin itu beda-beda sebenarnya pendapatnya. Tetapi kita gotong royong. Bagaimana ini sisi ini bisa dipandang dengan baik. Perkara simpulannya yang kelima, siapa yang akan memutuskan dan bertanggung jawab paling besar, mohon maaf, ini tentu saja adalah ujung-ujungnya Pak D. Pak D yang paling tanggung jawab. Kemudian ke bawahnya adalah Pak Tito, kan? Ke bawah-bawahnya adalah kita semua. Kira-kira. Tapi intinya ke sana. Jadi nggak usah kita mikirkan apa yang menjadi tanggung jawab Pak D. Itu nanti Tuhan akan nanya langsung ke Pak D lah. Nah kita tanggung jawab Tuhan akan menanya kita yang kita bisa aja sekarang ini. Itu 5 pesan yang mungkin saya boleh sampaikan dalam closing statement itu. Dan insya Allah ke depan saya Pak Amra khususnya, saya siap ya, kapan aja mau dipanggil, saya orang merdeka, bebas. Selama ada waktunya, oke. Ya, kapan nak diajak kemana, laju. Nak diajak ke daerah juga, laju. Tenang, baik, tidak ada masalah. Demikian, terima kasih, Mas Husin. Baik, terima kasih Profesor, terima kasih Pak Amra, Bang Togar, Pak Hanafi, dan semua yang hadir pada dialog Bupa Pilkada, virus corona maju, pilkada tetap melaju ini. Mudah-mudahan ada manfaat informasi ini, dan Pak Prof tadi sudah bersedia, Pak Amran, kita mungkin akan mencoba menjadwalkan bagaimana kita Zoom bersama dengan komisioner, dengan Bawaslu, KPU dan sebagainya untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan selama penyelenggaraan pemilu. Saya pikir ini penting dan sebagai edukasi bagi kita semua. Baik, kepada narasumber kami pagi siang hari ini kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua dalam kebaikan, dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, pemirsa Sumsel Virtual Fest, demikian jumpa kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini menambah hasanah keilmuan kita dalam rangka aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Kami dari seluruh kru Sumsel Virtual Fest mengucapkan terima kasih atas seperti Anda. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye.